Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ririn. Kali ini saya akan membagikan tips tentang personal branding. Teman-teman tahu nggak sih apa itu personal branding? Personal branding adalah bagaimana kita membranding diri kita. Jadi bagaimana kita ingin diri kita itu dikenal sebagai apa, seperti itu ya. Jadi apakah kita mau dikenal sebagai misalnya pengajar, kemudian apakah sebagai IRT yang sukses, pebisnis yang sukses, itu tergantung dari bagaimana kita membranding diri kita ya. Dan ternyata teman-teman tahu gak sih kalau personal branding itu ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum mencapai personal branding kita terbentuk. Apa aja sih? Yang pertama adalah personal value. Jadi teman-teman harus menonjolkan apa sih sisi kelebihan positif dari diri kita gitu. Misalnya kita orangnya asik nih gitu, humoris. Nah, kita tampilkan itu di status-status kita. Buatlah status-status yang lucu, humoris, dan seperti itu. Jadi orang-orang itu akan merindukan status kita gitu ya. Atau misalnya kita senang membagikan tips-tips gitu. Atau misalnya ilmu-ilmu, sharing-sharing ilmu yang terbaru gitu. Itu nanti juga akan membuat customer kita atau friend list kita itu akan tertarik untuk berinteraksi dengan kita ya. Setelah orang lain tahu kelebihan kita, maka personal value kita sudah terbentuk. Dan setelah personal value kita terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah personal perception atau bagaimana persepsi dari publik terhadap kita ya. Persepsi itu adalah anggapan, pandangan bagaimana diri kita di hadapan publik ya. Karena ini kita mainnya di dunia media sosial, maka kita media sosial itu seperti rumah ya ibaratnya ya. Jadi kita harus minimal sering-sering mampir ke status teman seperti itu, like, comment, share, atau misalnya kita harus membangun relationship yang baik seperti itu ya, dengan cara misalnya membangun emosional. Misalnya ketika teman ada yang status sedih, kita ikut komen, ikut berduka seperti itu. Atau misalnya ikut ada yang ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun seperti itu. Jadi kita sudah membangun emotional relationship terhadap calon customer kita. Nah, karena di online shop sendiri ini adalah modalnya trust, maka kita perlu memang membangun emotional relationship ini. Ada dua hal yang bisa kalian ketahui untuk mengetahui keinginan calon customer kalian. Yang pertama adalah market research, penelitian terhadap market kalian. Atau yang kedua tadi ya, emotional relationship. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang beli itu karena udah percaya gitu sama kita. Misalnya, si dia jualan lipstick nih, kelihatannya keren nih pakai lipstick ini gitu. Nah, otomatis dia akan lebih cenderung beli ke si A seperti itu. Karena sudah terbangun emotional relationship-nya. Nah, dari personal persepsi ini nanti barulah akan menuju ke personal branding. Ketika sudah tertanam dengan baik di calon customer kita atau di friend list kita orangnya seperti apa, value kita yang punya itu seperti apa, kemudian terbangun emotional relationship, maka itulah saatnya personal branding kita akan terbangun ya. Jadi ketika personal branding kita terbangun, ketika personal branding kita terbangun, maka akan mudah untuk customer tertarik terhadap produk kita dan memperbesar peluang untuk closing. Oke, sekian tentang materi personal branding. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.